Ini adalah The Line. Kalian sedang melihat proyek paling gila di dunia. The Line adalah sebuah kota masa depan. Kota ini dibangun tegak lurus setinggi 500 meter dan panjangnya 170 km di gurun Arab Saudi. Ini bukan sekedar kota, ini adalah respons Saudi terhadap air zaman minyak. Total biaya diprediksi mencapai 1 triliun dolar Amerika atau sekitar 16.000 kuadriliun rupiah. The Line dirancang total tanpa mobil, tanpa jalan raya, dan tanpa polusi sama sekali. Targetnya, 9 juta orang akan hidup di dalamnya. Proyek ini adalah pertaruhan hidup dan mati dari Pangeran Mohammed bin Salman untuk mengubah identitas seluruh kerajaan. Namun, di balik janji masa depan canggih, ada cerita gelap yang tersembunyi. The Line dibangun di atas tanah yang sudah dimiliki orang selama ratusan tahun. Modernisasi ekstrim ini berpotensi menghapus sejarah panjang yang sudah ada. Pertanyaannya, berapa harga yang harus dibayar Saudi hanya demi sebuah kota impian ini? Mari kita lihat kenapa proyek ini muncul. Masalah utamanya jelas, minyak pasti habis. Arab Saudi sadar, ketergantungan 90% pada minyak sudah usang dan beresiko tinggi. Karena itu, lahirlah Vision 2030. Ini adalah rencana besar Saudi untuk mencari pendapatan lain selain dari minyak mereka. Tujuannya adalah menjadikan Saudi pusat pariwisata, investasi global, dan pusat teknologi. NEOM adalah inti dari rencana tersebut. Dan di dalam proyek NEOM, ada The Line sebagai fokus utama. Kota ini digadang-gadang akan menggunakan 100% energi yang terbarukan. Semua energinya berasal dari matahari, angin, dan hidrogen. Konsepnya unik. Semua fasilitas, mulai dari rumah hingga kantor, disusun secara vertikal. Mereka menyebutnya kota berlapis. Ini diklaim sangat efisien. Kalian bisa menjangkau semua kebutuhan harian hanya dengan berjalan kaki selama 5 menit. Transportasi jarak jauh diurus oleh kereta bawah tanah super cepat. Kereta ini bisa menempuh jarak 170 km dalam waktu kurang dari 20 menit. Selain The Line, NEOM punya proyek lain, yaitu Oxagon, kota yang dibangun di atas pulau buatan. Trojena, kota di atas gunung yang super mewah, dan Sindala, yaitu pulau-pulau yang ditujukan untuk kapal pesiar yang mewah juga. Sekarang kita masuk ke sisi sosial. Lokasi NEOM berada di wilayah Tabuk yang ternyata bukan tanah kosong. Wilayah ini adalah tanah leluhur suku Al-Huwaitat, sebuah komunitas yang sudah tinggal dan berternak di sana selama hampir 5 abad. Mereka adalah penjaga utama warisan dan sejarah budaya daerah tersebut. Demi pembangunan NEOM, pemerintah Arab Saudi melakukan penggusuran paksa. Ribuan anggota suku ini harus pindah dari tanah yang mereka cintai. Tindakan ini memicu kecaman keras dari organisasi hak asasi internasional. Ada laporan mengenai penangkapan dan tindakan keras terhadap mereka yang menolak. Beberapa aktivis yang menentang dilaporkan ditahan tanpa proses hukum. Bahkan, ada laporan kasus penembakan fatal terhadap anggota suku yang menolak keras dipindahkan. The confiscation of the land will not be stopped. The regime will take the land, it will evict the people, it will destroy their houses, but the regime has no financial ability to build and was not able to convince international investors to put money in this region. Since the killing of Khashoggi, most of the international companies decided not to come inside Saudi Arabia and invest in any project. Pembangunan NEOM sebagai simbol masa depan, berdiri di atas trauma sejarah. Ini adalah beban moral yang sangat besar untuk proyek senilai 1 triliun dolar.
keberhasilan uang tidak akan bisa menutupi hilangnya warisan berabad-abad ini. Masalah kedua yang sangat serius adalah benturan budaya internal. NEOM butuh menarik investor dan pekerja dari seluruh dunia, terutama Barat. Logikanya, aturan di sana tidak bisa seketat aturan di Saudi umumnya. Ada indikasi kuat NEOM akan beroperasi sebagai zona bebas hukum. Aturan syariah akan dilonggarkan drastis untuk menarik ekspatriat. Ini termasuk aturan berpakaian, interaksi publik antar gender, dan isu besar mengenai konsumsi alkohol di area tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai konservatif kerajaan. Jika NEOM sukses, akan tercipta kesenjangan nilai yang mengancam. Jika begitu, akan ada dua Saudi. Satu sisi yang konservatif di kota-kota suci, dan yang ultraliberal di kota-kota NEOM tadi. Masyarakat konservatif bisa merasa sangat terasing. Mereka mungkin menentang keras proyek yang didanai dengan uang negara, tapi bertentangan dengan keyakinan mereka. Tantangan MBS adalah menyeimbangkan ambisi modernisasi ekstrimnya dengan menjaga keutuhan sosial negara. Ini adalah risiko besar yang dapat mengganggu stabilitas tatanan sosial lama. Keputusan ini benar-benar titik balik historis bagi kerajaan. Terakhir, mari kita lihat realitas uang dan teknologi. NEOM dibiayai hampir sepenuhnya oleh dana investasi publik Saudi. Biaya proyek terus melonjak jauh di atas perkiraan awal. Resiko finansial yang ditanggung negara sangat besar dan berkelanjutan. Banyak ahli arsitektur dan insinyur meragukan kelayakan teknis The Line. Mereka mempertanyakan bagaimana struktur cermin setinggi 500 meter bisa stabil dan bagaimana logistik kota sepanjang 170 km bisa dipertahankan. Target 9 juta penduduk juga dianggap terlalu ambisius dan tidak realistis. Konsekuensi kegagalan NEOM sangat besar. Bukan hanya kerugian finansial, tapi kegagalan total dari Vision 2030. Ini juga akan meruntuhkan kredibilitas MBS di mata dunia. Proyek ini adalah taruhan all-in yang paling berani yang pernah ada. Apakah NEOM akan dikenang sebagai inovasi yang mengubah dunia? Ataukah akan menjadi monumen ambisi yang berlebihan yang didirikan atas kontroversi sosial dan finansial yang tidak terselesaikan? Sejauh mana sebuah negara rela mengorbankan budaya, sejarah, dan hak asasi demi kemajuan ekonomi yang mendesak? Saudi berusaha memiliki keduanya, menjadi penjaga situs suci dunia sekaligus pencipta peradaban paling futuristik dan liberal di bumi. Harga dari ambisi peradaban ini adalah sejarah mereka sendiri. Apakah proyek ini tindakan jenius yang diperlukan untuk menjamin masa depan Saudi? Ataukah ia akan berakhir sebagai distopia yang penuh kontroversi? Bagaimana pandanganmu terhadap proyek NEOM ini?